Marah atas serangan ke Masjid Al-Aqsa, Partai Arab keluar dari kabinet Israel. Koalisi pemerintahan Israel menghadapi perpecahan baru pada Ahad setelah Partai Arab Israel RAM menangguhkan partisipasinya. Langkah ini dilakukan setelah pasukan Israel menyerang Masjid Al-Aqsa dan melukai ratusan warga Palestina selama akhir pekan. Seperti dilansir France 24, Senin 18 April 2022, Kabinet Israel berisi campuran ideologis berbeda dari sayap kiri, nasionalis Yahudi garis keras dan partai agama serta RAM. Kabinet ini kehilangan mayoritas tipis pada April ketika seorang anggota agama Yahudi berhenti dalam perselisihan mengenai distribusi roti beragi di rumah sakit. Sejak itu hari-hari kekerasan di sekitar komplek Masjid Al-Aqsa Yerusalem, tempat suci bagi Muslim dan Yahudi, membuat Trump dibawa tekanan untuk mundur juga. Jika pemerintah melanjutkan langkahnya terhadap rakyat Yerusalem, kami akan mengundurkan diri sebagai sebuah blok, kata Trump dalam sebuah pernyataan. Deklarasi tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah lebih dari 20 warga Palestina dan Israel terluka dalam insiden di dalam dan sekitar komplek Masjid Al-Aqsa yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount. Bentrokan terbaru membuat jumlah korban luka sejak Jumat menjadi lebih dari 170 orang pada saat tegang ketika festival Paskah Yahudi bertepatan dengan bulan puasa Ramadan. Insiden ini juga mengikuti kekerasan mematikan Israel dan wilayah pendudukan tepi barat mulai akhir Maret, di mana 36 orang telah tewas. Eskalasi terbaru terjadi pada Ahad pagi ketika polisi Israel menyerang warga Palestina yang memprotes kehadiran jemaat Yahudi di Masjid Al-Aqsa. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 19 warga Palestina terluka, termasuk sedikitnya 5 orang yang dirawat di rumah sakit. Polisi mengatakan mereka telah menangkap 18 warga Palestina dan Menteri Keamanan Publik Omar Barlev mengatakan Israel akan bertindak tegas. Raja Abdullah II dari Yordania meminta Israel untuk menghentikan semua tindakan ilegal dan provokatif yang mendorong kejengkelan lebih lanjut. Kerajaan itu berfungsi sebagai penjaga tempat suci di Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa. Wilayah ini direbut Israel pada 1967, kemudian dicaplok dalam sebuah langkah yang telah diakui dan tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional. Bos Hamas ungkap situasi Yerusalem pada Liga Arab, Iran, dan Kuwait. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah pada Jumat 15 April memberitahu Liga Arab, Iran, dan Kuwait tentang perkembangan terbaru dan agresi Israel terhadap Palestina di Yerusalem. Berbicara dengan Sekretaris Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit, Haniyah menjelaskan tentang pelanggaran Israel di Masjid Al-Aqsa dan bagaimana jemaah Palestina menjadi sasaran agresi Israel setiap hari. Haniyah meminta Aboul-Gheit mengangkat masalah perjuangan Palestina di forum internasional, mendorong diakhirinya kebijakan standar ganda masyarakat internasional vis-a-vis hak-hak Palestina. Dia juga menyerukan resolusi internasional yang berpihak pada rakyat Palestina. Aboul-Gheit mengutuk praktek pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan Liga Arab mendukung hak Palestina dan akan mengambil perannya dalam mengakhiri praktek dan provokasi Israel semacam itu. Sementara pada Jumat malam, Haniyah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian. Keduanya membahas pelanggaran pendudukan Israel di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa serta pembunuhan warga Palestina secara sewenang-wenang. Rakyat Palestina, kami berkomitmen mempertahankan hak tanah dan tempat suci mereka, papar Haniyah. Dia menegaskan semua upaya untuk mendominasi Masjid Al-Aqsa atau mengubah identitas Islamnya tidak akan pernah berhasil. Amir Abdollahian menegaskan kembali dukungan negaranya untuk rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang sah. Dia mengecam kejahatan pendudukan Israel termasuk
termasuk serangan pada Jumat oleh pasukan pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Haniyeh juga menjelaskan kepada Ketua Parlemen Kuwait Marzouk Al-Ghanim tentang pelanggaran terbaru Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan bahwa rakyat Palestina akan terus mempertahankan tempat suci mereka. Haniyeh meminta Al-Ghanim mendukung hak Palestina, mengecam kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap semua standar internasional, memberikan tekanan pada pendudukan Israel di mana di semua forum internasional untuk mengakhiri serangannya terhadap Masjid Al-Aqsa. Juru bicara Parlemen Kuwait mengutuk praktek pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan sikap mendukung negaranya terhadap hak-hak Palestina. Rusia ancam serang Israel jika pendudukan terhadap Palestina tidak segera dihentikan. Rusia sepertinya tidak ada rasa lelah karena berperang berminggu-minggu di Ukraina. Terbaru, Rusia akan melancarkan serangan ke Israel jika pemerintahan Zionis itu tidak memberhentikan serangannya kepada warga Palestina. Hal itu terkait dengan kejadian yang terjadi di Palestina di Masjid Al-Aqsa. Penyerangan tiba-tiba oleh pasukan Israel terhadap jemaah yang sedang menunaikan ibadah sholat pada hari Jumat 15 April 2022. Pasukan Israel menyerang jemaah yang sedang sholat dengan peluru karet, bom suara, dan gas air mata, sehingga para jemaah pun berhamburan keluar dari Masjid Al-Aqsa. Penyerangan tersebut membuat beberapa jemaah mengalami luka-luka. Kemudian, Vladimir Putin di satu kesempatan berjanji akan berupaya untuk menghentikan serangan Israel kepada Palestina. Tidak hanya mendukung Palestina, Rusia juga menganggap serangan yang dilancarkan oleh Israel menimbulkan ancaman langsung ke negara beruang merah tersebut.